Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan topik tentang multimedia interaktif. Nah, teman-teman semua sudah pernah dengar multimedia interaktif belum? Atau teman-teman sudah nggak asing dengan multimedia interaktif? Nah, di sini saya, Eni Kristina, akan mengulas tentang multimedia interaktif tersebut. Di layar, kita akan melihat beberapa topik yang akan kita bahas pada bab 1 ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan, kita akan membahas tentang pengertian dari multimedia, pengertian dari interaktif, dan multimedia pembelajaran interaktif. Selanjutnya ada fase perkembangan media. Dari situ kita akan membahas tentang teori tentang multimedia interaktif. Selanjutnya kita akan membahas bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Dan yang terakhir, keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eni Kristina Simbolon dengan NIM 41933111050. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran berbasis IT. Pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian dari multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata. Yang pertama kata multi dan yang kedua kata media. Multi artinya banyak, sedangkan media artinya sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Contoh dari media adalah teks, gambar, audio, video, animasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari multimedia adalah penggunaan beberapa media yang berbeda yang digunakan untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, bahkan berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari interaktif. Nah, interaktif ini dalam sehari-hari kita bisa ganti dengan kata interaksi. Nah, interaksi ini memiliki pengertian yaitu berhubungan dengan komunikasi dua arah. Dalam Warsita 2008, interaktif merupakan suatu hal yang bersifat saling melakukan aksi, saling aktif dan saling berhubungan, serta mempunyai timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk di fase perkembangan media. Fase perkembangan media berlangsung sebanyak 5 fase. Kita akan membahasnya satu persatu dari fase pertama sampai fase kelima. Oke, fase pertama, surfacing. Surfacing berlangsung pada 1950 sampai 1995. Pada fase pertama, manusia diperkenalkan lewat teknologi dengan cara yang paling sederhana. Di era 1980-an, personal computer muncul. Menjelang awal 1990-an, adopsi internet mulai menyebar. Pengguna early adopter ini pun memanfaatkan akses internet untuk mengakses lebih banyak informasi. Nah, sekarang kita masuk ke fase kedua, organizing. Berlangsung pada tahun 1990 sampai 2015. Fase yang baru saja berakhir pada 2015 yang lalu. Fase ini adalah fase di mana pengakses teknologi mengatur informasi dari internet dan membuatnya bisa diakses secara global dan berharga secara universal. Dengan demikian, hadirlah smartphone, perangkat yang menawarkan akses lebih cepat dan mudah, serta mendekatkan penggunanya.
Nah, yang ketiga ada fase extraction. Fase ini berlangsung pada tahun 2010 sampai 2025. Saat fase kedua berlangsung, fase ketiga juga terjadi di awal 2010. Bedanya, fase tersebut berperan penting dalam proses penggabungan teknologi dengan manusia. Era ini merepresentasikan pendewasaan situs web. Mesin pencarian menjadi lebih pintar, penetrasi smartphone semakin meluas, koneksi lebih cepat dan unggul di banyak wilayah di dunia. Pada fase ini terjadi perkembangan machine learning yang dramatis. Di sini manusia tak hanya mengatur akses informasi, tetapi juga mengekstrak arti baru dari perluasan teknologi itu sendiri. Mereka terbiasa dengan sistem operasi, perangkat pintar, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan asisten virtual. Baik, kita lanjutkan ke fase keempat, anticipation. Berlangsung pada tahun 2020 sampai 2035. Pada tahun 2020, fase baru muncul di mana perluasan teknologi menjadi manifestasi ide yang memiliki dampak besar. Pada fase ini, kecerdasan buatan dan deep learning menjadi lebih baik. Teknologi mulai mengerti apa yang manusia inginkan secara konteks. Asisten virtual, chatbot akan lebih mengambil peran pada fase ini. Pengakses teknologi di sini akan mengantisipasi dampak yang terjadi. Mereka harus terbiasa dengan penggunaan asisten virtual dan chatbox. Nah, selanjutnya fase yang terakhir, fase kelima, elevating. Berlangsung tahun 2030 sampai 2050. Pada fase ini diklaim sebagai fase akhir dari proses penggabungan teknologi dan manusia. Pada fase ini, kecerdasan buatan mengubah cara manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Kecerdasan buatan juga akan memiliki akal seperti manusia. Pada tahap ini, tentunya akan banyak penemuan-penemuan inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan. Perannya akan lebih besar. Mereka bisa menyatu dengan jiwa dan raga manusia. Bahkan nantinya manusia bisa mengunggah pikirannya ke cloud dan masih banyak lagi. Dengan demikian, pengalaman manusia meningkat ke tahap selanjutnya. Nah, kita masuk di teori multimedia interaktif. Selanjutnya kita masuk di teori multimedia interaktif. Teori multimedia interaktif sama seperti pembahasan kita di awal tadi. Multimedia interaktif dapat kita simpulkan sebagai suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi, menginformasikan pesan, dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya. Pengguna biasanya disebut dengan user. Pemanfaatan multimedia sangatlah banyak, di antaranya untuk media pembelajaran, game, film, medis, militer, bahkan iklan sampai ke promosi. Nah, teman-teman, dalam membuat multimedia interaktif, kita harus memperhatikan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu ada teks, kedua ada grafik, ketiga ada gambar, yang keempat ada video, yang kelima animasi, keenam audio, dan terakhir ada interaktivitas. Nah, untuk mempercantik hasil dari multimedia interaktif kita harus mengkombinasikan kurang lebih 2 dari elemen tersebut. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa manfaat penggunaan multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama itu, pembelajaran akan terasa lebih interaktif dan inovatif. Kedua, guru sebagai pendidik dituntut agar selalu kreatif
dan inovatif dalam mendapatkan terobosan pembelajaran. Yang ketiga, multimedia dapat digabungkan dengan berbagai media. Keempat, motivasi siswa dalam belajar selama proses pembelajaran akan semakin meningkat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk di bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dari bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah seperangkat materi ataupun substansi pelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam pembelajaran. Nah, komponen-komponen bahan ajar itu ada 6. Yang pertama, petunjuk belajar. Kemudian, kompetensi yang akan dicapai. Selanjutnya, informasi pendukung. Kemudian, latihan-latihan. Selanjutnya, lembar kerja. Dan terakhir, yaitu evaluasi. Kita masuk di jenis-jenis media interaktif. Jenis-jenis media interaktif sangat banyak. Yang pertama di sini kita bahas yaitu media interaktif berbasis e-learning. Ada beberapa contoh media interaktif yang berbasis e-learning. Yang pertama ada Moodle, yang kedua Vedena, yang ketiga Ilmu Komputer, yang keempat ada Pesona Edu, yang kelima ada Fisikanet. Nah, ada jenis media interaktif berbasis web ataupun situs online. Ada Zenius Education, Wikipedia, Wolfram Alpha, Music Theory, dan lain-lain. Ada jenis media interaktif berbasis software pembuat media interaktif. Ada Prezi, Flypaper, Adobe Flash Professional, Microsoft PowerPoint, Filmora. Nah, selanjutnya kita masuk di keunggulan serta fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Di sini kita akan membahas fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama, fungsinya sebagai memproses pembelajaran lebih menarik. Kemudian, membuat pembelajaran lebih interaktif. Yang ketiga, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Yang keempat, kualitas belajar dapat ditingkatkan dan waktunya itu lebih fleksibel. Dan yang terakhir itu menambah daya serap siswa lebih mudah dipahami.